Selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih semua hari ini, baik yang ada di Jakarta, di Bali, maupun yang ada di Manokwari. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini terdengar seperti sebuah bencana yang sangat besar, namun Raja Daud tidak akan takut. Ia bergembira di dalam Tuhan. Raja Daud berkata di Mazmur 34 ayat 2, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Ada banyak kisah di mana Raja Daud memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kesukarannya. Apapun yang sedang terjadi di sekelilingnya, ia tetap memilih menyembah Tuhan. Apa yang Allah katakan dan berharap kepada Allah yang adalah sumber kemenangannya. Oleh karena itu, mari melalui rangkaian ibadah hari ini, kita memfokuskan perhatian kita pada kasih dan kesetiaan Allah yang telah Ia berikan buat hidup kita. Terimalah berkat dan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda semua sehat, amin, diberkati, amin, dan dipenuhi sukacita untuk bisa memuji Tuhan pada hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau naikkan dengan segenap hati kita. Kita mau fokus pada satu nama yang kita layak untuk kita tinggikan. Jemaat Tuhan, Tuhan mengangkat kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dia mengangkat kau dari masa lalu, sehingga engkau dipanggil anak-anak kesayangannya. Kau adalah orang-orang pilihan.
jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan sukacita, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Haleluya, I raise a haleluya. Kita naikkan pujian ini Tuhan dengan segenap hati kami. Come on sing. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Come on sing. I raise a hallelujah. Angkat suaramu. Amen. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, and hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, sing. I raise a hallelujah. With everything inside of me. Come on, sing. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Woo! In the middle of the misery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Kamu nyanyikan lebih keras lagi. Sing a little louder, 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 sing a little louder. Come on, sing, sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven
tinggi. Mari kita sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Come on, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari sama-sama kita sorakan Yesus. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Nyatakan. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. 1, 2, 3, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Come on sing. Sungguh, mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Kita mau nyatakan kemenangan. Kita mau nyatakan Tuhan kita tak tertandingi, satu-satunya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan di kota-kota lain bahkan yang di luar negeri. Happy Sunday buat kita semua dan mari kita saling menyapa di kolom komentar YouTube kita. Hari ini saya akan membagikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, ibadah minggu depan akan diadakan tetap secara online jam 12 siang. Kemudian ada juga ibadah online Kids jam 10 pagi. Jadi mari kita sama-sama subscribe channel YouTube GKKD Salters. Kemudian pengumuman selanjutnya, bagi setiap saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, saudara bisa melihat rekening ataupun barcode OVO yang sudah tertera di layar. Kemudian sharing for caring kita sudah dilakukan dari tahun lalu dan banyak memberkati dan membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Jadi kami mengingatkan kembali untuk saudara bisa mengikuti puasa yang diadakan setiap hari Selasa jam 6 sore sampai dengan Rabu jam 6 sore, di mana uang makanan kita bisa sisihkan bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan. Kemudian
Selanjutnya, saat ini GKKD Souter sudah melayani di Bali dan Papua, khususnya di Manokwari. Mari sama-sama kita dukung pelayanan ini. Untuk nomor rekeningnya sudah tertera di layar saudara. Kemudian bagi saudara yang ingin mengirimkan pokok doa ataupun kesaksian, bisa melalui link yang tertera di bio Instagram GKKD Souters. Jemaat Tuhan bisa klik link yang ada di sana, kemudian pilih form doa, atau bisa juga memberikan komentar di YouTube channel GKKD Souters. Kemudian yang selanjutnya adalah program Parenting Talk. Akan diadakan di hari Kamis 2 September, tepatnya di pukul 19.30 WIB di Zoom. Bagi setiap keluarga, keluarga muda, bahkan bagi setiap kita yang ingin berpasangan, mari kita ikuti acara ini, di mana acara ini akan membantu atau menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara parenting. Kemudian bagi saudara yang ingin dilayani, misalkan saudara sakit atau membutuhkan komunitas anak-anak Tuhan, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat Gereja GKKD Souters yang sudah tertera di layar saudara. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday buat semua jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan hari ini kita mau memberi persembahan satu ayat yang menguatkan kita semuanya dalam memberi persembahan. Nah, sebelum saya baca satu ayat, seringkali yang menjadi hal yang membuat beberapa anak-anak Tuhan khawatir dalam memberi adalah ketika uangnya serasa tidak cukup, ketika finansialnya serasa tidak memenuhi kebutuhan bulan itu. Namun satu janji Tuhan yang kita mau baca hari ini ada di Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa uang yang tinggal 100.000 ini adalah hidup saya selama sisa berapa hari di dalam bulan ini misalnya, kita akan merasa bahwa inilah harapan saya gitu. Tapi janji Tuhan berkata serahkanlah hidupmu. Kalau uang yang 100.000 itu misalnya adalah hidupmu untuk beberapa hari ke depan, firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah. Nah, ketika kita serahkan, janji Tuhan bilang, dan percayalah kepadanya. Ketika kita serahkan, jangan pertanyakan mana berkatnya, mana balasannya Tuhan, mana pintu-pintu blessingnya, mana panggilan kliennya gitu ya, mana proyeknya dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Dia yang akan membiarkan kamu masuk kepada keberuntungan-keberuntungan. Ketika kamu memberi, Dia akan membiarkan klien-klien mendatangimu. Dia akan membiarkan saluran-saluran berkat untuk terbuka mensuplai kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Amin jemaat Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Amin jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada janjinya yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri dan dengan segenap hati kita katakan statement iman kita. 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat.
Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara hidup kami, dan ketika kami serahkan hidup kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak menyelamatkan kami, Engkau yang memelihara kami, bahkan Engkau yang menjadikan kami sebagai saluran berkat bagi lebih banyak lagi orang. Terima kasih, kami bersyukur memberi kepada Allah yang mengasihi kami. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu dan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Jumat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan kita akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang cerah. Thank you Lord. Sebelum singir menyanyikan lagu ini, kita siapkan hati kita. Sehasta hatiku kan mencoba.
kasih kita, untuk Tuhan yang selalu memelihara kita, yang selalu memenuhi kita dengan kebaikan. Aku memuji-Mu. Memuji-muji namamu, takkan bergeser cinta kasih, kebaikan yang Kau beri. Tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku, akan melayani, memberikan. Mari kita katakan, kita nyanyikan lebih keras lagi. Aku memuji-Mu Tuhan. Memuji-muji namamu, takkan bergeser cinta kasih, kebaikan yang Kau beri. Tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tubuh usiaku, akan melayani. Ini diri kami serahkan sebagai pelayan Tuhan, memberikan hati hanya kepadamu, Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Kita berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali saya share firman Tuhan untuk kita. Saya bersyukur dan saya percaya hari ini kita pasti mendapatkan pengertian yang baru. Saya yakin banget pengertian yang baru, pengetahuan yang baru. Dan kita hidup di dalam topik kita yang mau saya bahas, yaitu mengenai pengharapan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa menjagai kami, melindungi kami. Bahkan hari ini Engkau sudah menyediakan pewahyuan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami mengalami pertobatan, perubahan pola pikir. Sehingga hari ini kami pasti hidup dengan cara yang baru, yang naik level lagi, sehingga membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, perkataan kami, dan tindakan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, hikmat yang adalah Kristus berada pada setiap kami, yang membuat kami menyadari bahwa tanpa firman Tuhan, justru kehidupan kami menjadi gelap, jalan kami gak ada penerangan. Karena justru firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami tenang, memperhatikan dan fokus sampai kami melihat akhir dari bagian khotbah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan, saya ingin menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua, youth, college, professional, family, dan semua rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di Bali, yang mungkin lagi beribadah hari ini, dan yang di Manokwari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Oh, berarti di Manokwari jam 2 siang ini ibadahnya ya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya ingin melanjutkan share firman Tuhan yang sudah disampaikan gembala kita minggu lalu. Judul sermon saya hari ini adalah pengharapan adalah buah. Jadi saudara, saya mau share bahwa pengharapan adalah buah. Itu artinya ada rahasia yang perlu kita mengerti
supaya pengharapan saudara benar-benar terjadi dan saudara menyadari bahwa pengharapan itu penting. Dan tanpa pengharapan sebenarnya anak-anak Tuhan nggak bisa dikatakan hidup. Karena di Pengkhotbah 9 ayat 4 dikatakan bahwa orang hidup itu memiliki harapan. Kalau orang nggak memiliki harapan, lemes lah, mau bangun dari kasur aja susah, mau bergerak susah, mau ngapa-ngapain males, putus harapan. Firman Tuhan berkata, kalau tawar hatimu menghadapi kesesakan, nggak punya harapan ketika menghadapi kesesakan, kecillah kekuatanmu. Gitu kira-kira. Jadi hari ini penting sekali apa yang akan saya share kepada saudara. Dan mari kita memperhatikan. Kita semua sudah tahu bahwa pengharapan itu adalah ekspektasi yang baik. Good expectation. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi sebenarnya memang pengharapan itu adalah ekspektasi gitu ya. Tapi good expectation. Kita berharap untuk kesembuhan. Kita berharap orang tua kita sembuh gitu ya. Kita berharap pekerjaan kita bagus. Kita berharap kuliah kita bagus. Rekan-rekan yang PIC di persekutuan berharap persekutuannya bertumbuh, Blesscom-nya bertumbuh, anak-anak PA-nya menjadi anak-anak PA yang luar biasa. Ada yang berharap orang tuanya untuk lahir baru dan diselamatkan, ada yang berharap anaknya yang lahir baru dan diselamatkan, pasangannya ataupun keluarganya gitu ya. Jadi semua orang punya ekspektasi yang baik, semua orang memiliki pengharapan. Tetapi ada satu hal yang unik juga yang dituliskan di Strong Concordance, dikatakan bahwa pengharapan itu adalah confidence atau to anticipate yang bersifat pleasure, kesenangan. Jadi antisipasi terhadap masa depan yang sifatnya menyenangkan. Gitu ya kira-kira ya. Atau keyakinan, confidence, percayaan bahwa masa depan itu akan menyenangkan, to anticipate katanya. Jadi kita melihat masa depan dari perspektif yang menyenangkan. Saya kasih contoh satu cerita buat saudara. Beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama memang sebenarnya, ada satu film namanya Lord of the Rings. Jadi ceritanya ini adalah, intinya begini ya. Ada dua orang yang mendapatkan mandat gitu ya, dititipkan sebuah cincin yang harus dihancurkan. Jadi cincin ini kalau dia nggak hancur maka kejahatan akan menguasai dunia dan dunia akan mengalami doom gitu ya, chaos gitu. Dua orang ini bernama Frodo Baggins, saya sebut aja namanya Frodo, dan yang satu lagi itu Samwise Gamgee, saya sebut aja namanya Samwise. Jadi di satu titik ketika mereka membawa cincin tersebut, mereka sudah berada di tahap yang sangat melelahkan karena gunung tempat cincin itu harus dihancurkan, dileburkan, dia harus dileburkan ke kawah gitu ya, ke lahar gitu ya. Itu sangat tandus dan sangat panas sehingga dua-duanya itu udah kecapean gitu ya. Kemudian si temannya satu berkata kepada pemeran utamanya itu namanya Frodo. Jadi temannya yang si Samwise ini bilang sama si Frodo-nya karena mereka udah kecapean, dia bilang, "Hei, jangan patah semangat. Ayo, kita akan pulang nanti ke kampung kita setelah urusan ini selesai, ke Shire nama kampungnya. Kita akan pulang nanti ke kampung kita dan kita akan nongkrong di sana. Kita akan ngumpul di di tempat ketemuan teman-teman kita. Kita akan ketemu teman kita. Kamu akan ketemu orang yang kamu sukai. Aku akan ketemu dengan orang yang aku sukai." Hope, to anticipate the future dengan perspektif kesenangan. Jadi ketika mereka melihat yang buruk, mereka mampu untuk melewatinya karena mereka punya pengharapan, perspektifnya yang menyenangkan, punya antisipasi untuk masa depan. Jadi mereka bilang, temannya bilang, "Jangan patah semangat dong, nanti kita akan kembali ke kampung kita, ketemu lagi teman-teman kita, kita akan makan yang enak, kita akan minum-minum yang enak, pokoknya happy banget, ini sebentar doang." Nah gitu kira-kira ya. Atau kalau rekan-rekan lihat di Instagram beberapa waktu yang lalu, atau mungkin masih ada sekarang berseliweran di Explore-nya, ada ditemukan surat gitu ya, dari seorang prajurit. Dia bilang, setelah perang ini selesai, prajurit Perang Dunia Kedua, setelah perang ini selesai, saya akan pulang, kita akan menikah, dan kita akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik-baik. Nah, dia tulis begitulah kira-kira, dia tulis ke pasangannya.
Dan itu ditemukan dari seorang prajurit yang meninggal. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa pengharapan itu adalah ekspektasi yang baik terhadap masa depan. Kalau dari ceritanya Lord of the Ring tadi, akhirnya mereka berhasil gitu ya. Mereka sampai ke puncak gunung yang dimaksud, akhirnya cincinnya dilemparkan ke dalam lahar. Nggak usah cerita yang lain, karena kadang-kadang ada juga yang cerita tiba-tiba ke sebelahnya. Bukan begitu ceritanya, nggak usah dilanjutkan itu ya saudara. Jadi fokus aja ke sini. Setelah cincin itu selesai, mereka kemudian kembali ke kampungnya lagi gitu ya, berhasil. Saya nggak kebayang kalau misalnya nggak berhasil ya, dunia akan dikuasai kegelapan, saya mau khotbah juga susah gitu ya. Rekan-rekan juga mau beribadah juga nggak gampang gitu. Nah, saya mau lanjutkan lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan bahwa setiap kita perlu punya pengharapan. Yang membedakan adalah pengharapan di luar Tuhan itu bisa jadi ada yang nggak jadi. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan anak-anak Tuhan itu berbeda. Pengharapan kita itu orang yang berharap tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Apa artinya saudara? Artinya adalah satu-satunya kemungkinan pengharapan itu orang yang berharap tidak akan dikecewakan adalah karena harapannya terjadi. Apa yang dia harapkan terjadi, karena firman Tuhan dengan jelas berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatannya. Artinya apa yang kita harapkan sudah Ia sediakan. Dan satu lagi yang sangat penting saudara, untuk orang yang berharap, Titus 2:13 berkata orang yang berharap itu diberkati berbahagia. Jadi semua orang pengen berbahagia, semua orang pengen punya masa depan yang baik, punya masa depan yang bagus. Itulah sebabnya kita membutuhkan pengharapan. Dunia nggak punya ini, tapi sayangnya juga anak-anak Tuhan nggak menyadari bahwa dia memiliki ini. Sehingga di masa pandemi terutama kira-kira gitu ya, di masa sekarang orang bilang jangan muluk-muluk deh. Jangan yang ribet-ribet, kondisi lagi begini. Orang mulai turunkan target pribadinya. Orang mulai bilang dalam situasi begini serba nggak pasti. Atau orang bilang ya Tuhan itu luar biasa. Tapi kan situasi lagi seperti ini. Ya Tuhan itu memang menyediakan yang besar. Tapi lihat dong situasi. Tahu nggak saudara apa yang menyebabkan hal ini? Karena anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa Tuhan mereka mengalahkan situasi. Saya sudah share berkali-kali mengenai bagaimana wanita di Sarfat melewati situasi. Kondisi lagi kelaparan, dia justru mendapatkan kelimpahan. Ishak melewati situasi karena percaya kepada Tuhan. Dia justru diberkati 100 kali lipat. Abraham berharap di luar situasi karena situasi dan kondisinya sudah jelas. Dia sudah usianya sudah layu dan dia sudah mandul. Bukan hanya dokter yang mengkonfirmasi, Alkitab juga mengkonfirmasi bahwa Abraham sudah mandul gitu kira-kira ya. Tapi firman Tuhan berkata sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Wah, ini luar biasa nih. Jadi saudara perlu tahu pengharapan di dalam Tuhan itu berbeda. Pasti terjadi, nggak mungkin ada situasi di mana harapan itu nggak terjadi kalau dilakukan dengan benar. Saya mau kasih gambaran buat kita sedikit. Jadi saya mau kasih insight buat saudara. Bahkan mungkin di akhir khotbah ini akan ada pertanyaan untuk setiap saudara dan saya percaya kita semua bisa menjawabnya. Ada satu cerita Musa saudara. Saya bacakan aja buat saudara ya. Karena iman, kata firman Tuhan. Setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun.
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sekarang kita perhatikan, saudara. Sekarang kita perhatikan. Jadi firman Tuhan berkata, karena iman, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Memang dia bukan anak putri sih ya, maksudnya itu adalah anak dari putri Firaun. Dia memilih untuk menderita sengsara. Jadi, kalau saudara perhatikan, saat ini adalah gambaran yang dihidupi oleh Musa. Beginilah kira-kira gambarnya. Oke, sekarang layarnya saya bagi dua. Ini adalah yang dilihat oleh Musa, yang dialami oleh Musa, tapi kemudian dia memilih untuk meninggalkannya dan memilih gambar yang di sebelahnya. Gambar padang gurun, kesulitan dan kesusahan, dia menjadi gembala, gak punya apa-apa, saudara. Tetapi yang unik adalah, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bagaimana mungkin padang gurun, bagaimana mungkin menjadi gembala dibandingkan menjadi orang yang terpandang di sebuah negara, itu menjadi sesuatu yang mendatangkan upah yang jauh lebih besar daripada kekayaan Mesir itu sendiri. Kalau kita berpikir upah, apa yang kita bayangkan? Kalau sekarang, apa yang kita bayangkan mengenai keberhasilan? Kalau lihat di Instagram, pasti keberhasilan adalah tentang uang. Si ini uangnya banyak, ini penghasilannya segini, per tahun segini, per bulan, per minggu, per hari, per jam, per menit, per detik dihitung. Ada yang hitungin, per detik dia dapat segini. Kemudian quotes yang kita dengarkan atau kita baca motivational itu biasanya tentang uang, gak jauh-jauh dari tentang uang. Tapi Musa meninggalkan kelimpahan yang dikejar oleh orang sekarang, yang adalah definisi kesuksesan dari orang sekarang. Dia tinggalkan itu dan dia memilih padang gurun, tapi uniknya karena dia mengarahkan pandangannya kepada upah. Apa ini sebenarnya upah gitu kira-kira ya? Aneh ya? Dia sedang memegang semua yang orang harapkan, tapi dia tinggalkan. Tapi yang paling aneh adalah karena dia mengarahkan pandangannya kepada upah. Wah, membingungkan. Apa upah itu? Saya mungkin akan menjelaskan, tapi saya bisa kasih tahu, saya nggak tahu juga gitu ya. Di cerita lain lagi. Ada seorang pria bernama Gideon. Gideon ini dari suku yang lemah, dan dari antara suku yang lemah itu dia dari keluarga yang paling lemah katanya. Dan ketika ditemui juga dia dalam kondisi ketakutan, bersembunyi di goa. Tahu gak ceritanya saudara? Dia mengalahkan 120.000 tentara Midian. Tentara yang benar-benar prajurit, dengan 300 orang gembala dan petani, karena memang mereka berada dalam kondisi tertekan sehingga udah nggak ada lagi prajuritnya, mungkin sudah pada mati karena berperang kalah gitu ya. 300 orang dadakan mengalahkan 120.000 orang. 300 orang itu adalah gambarnya begini saudara. Kalau saudara perhatikan yang di tengah ini, maka itu adalah gambaran dari 300 orang. Ada 6 bar, ada 6 buah bar, satu bar mewakili 50 orang. Jadi ada 6 bar yang berwarna merah. 120.000 itu sebagaimana? Saya sudah membuatnya detail. Seginilah 120.000. Yang merah itu di tengah-tengah, dan di belakang yang merah itu tetap ada yang hitam, karena nggak cukup tempatnya. Dan di ayat lain dikatakan, di terjemahan lain, di interpretasi lain dikatakan 135.000. 120.000 aja sudah sebanyak ini. Kalau 135.000 berarti 15.000-nya lagi nunggu ya, karena layar monitornya nggak cukup gitu ya. 1920 kali 1080 pixel doang. Mereka lagi nunggu giliran. Kalau nanti udah pada kalah, baru yang 15.000-nya masuk. Jadi saudara bisa melihat, inilah perbandingannya.
bagaimana ceritanya, apa yang difikirkan oleh Gideon sampai dia berani 300 orang melawan 120.000 orang. Bayangkan kalau 300 orang mengalahkan, satu orang mengalahkan 10, berarti musuh mereka cuma 3.000. Kalau satu orang mengalahkan 100, maka musuh mereka 30.000. 30.000. Berarti anggaplah satu orang mengalahkan 100. Menurut saudara, mungkin gak sih satu orang mengalahkan 100? Sementara mereka ada 120.000, kalau 30.000 berarti 400. Saat outnumbernya 1 banding 400. Bagaimana ceritanya? Apa yang membuat dia bergerak dengan kemungkinan kemenangan yang demikian nol? Minus bahkan kalau bisa minus. Apa yang dia pikirkan? Sementara anak-anak Tuhan bahkan mau memberi aja, waduh kondisi lagi begini nih, jangan memberi. Mau memberikan persepuluhan, kita aja kurang, bagaimana mau memberi. Gak ada lagi yang mau kita kasih, gak ada lagi yang mau kita mintain. Mau kemana lagi kita dapat duit. Sebenarnya by the way ini sudah terjadi di Alkitab ya. Satu kali Elia ngomong sama Tuhan, udah gak ada lagi yang menyembah engkau, tinggal aku satu-satunya. Tuhan bilang, enggak, aku nyembunyiin 7.000 orang kok. Jadi jangan lebay deh. Gitu kira-kira saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan bilang, mau makan apa kita? Ini aja gajinya nggak cukup. Gajiku ada pemotongan, gajimu ada pemotongan. Gimana kita mau memberi? Mau pelayanan, mau bagaimana? Ini kejadiannya udah terjadi dulu. Tapi di Alkitab diisi penuh dengan cerita yang mind blowing. 300 melawan 120.000. Astaga. Dikedipin pada mati saudara harusnya. Dikedipin doang tuh. Begitu mereka berperang, senormalnya 120.000 tuh mungkin jadi bunuh-bunuhan. Karena lawannya di mana nih, gak ketemu gitu ya. Ini adalah peperangan secara normal beberapa menit saja. Bahkan mungkin hitungan detik gitu ya. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Kenapa mereka mengerjakannya? Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Minggu lalu, saya masuk ke topiknya saudara. Minggu lalu gembala kita mengatakan bahwa apa yang kamu ucapkan meluap dari hati. Inilah yang saya katakan bahwa pengharapan itu adalah buah. Pengharapan adalah buah. Saudara bisa berharap karena buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Saya harus kasih tahu sama saudara. Tanpa hubungan, gak mungkin orang punya pengharapan. Dia bisa saja berkata, ya aku percaya tahun depan terjadi perubahan. Aku percaya bulan depan terjadi ini. Tetapi kalau saudara gak punya hubungan dengan Tuhan, saudara gak akan menyadari bahwa tidak ada batas kemustahilan bagi penyediaan Tuhan untuk setiap pengharapan. Setelah kita besar, kadang-kadang kita merasa duduk diam tenang itu gak relevan. Kita butuh 3 langkah untuk disukai atasan, 5 langkah untuk menjadi orang sukses. Kita butuh 10 langkah untuk mendapatkan passive income. Kita butuh 8 langkah untuk menentukan investasi terbaik. Sehingga kita berpikir bahwa tindakan adalah yang paling penting dalam menjalani hari-hari kita. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata kepada seorang pemimpin yang sangat luar biasa bernama Yosua. Dia katakan, supaya kamu berhasil, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati, jadi renungkan dulu. Tindakan itu adalah buah dari yang saudara renungkan. Ketika kita besar, kita merasa bahwa duduk, tenang, merenungkan, dan menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa dia luar biasa. Tuhan kau ajaib banget Tuhan. Kau luar biasa banget. Kita merasa itu gak lagi relevan. Menghabiskan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk memuji dan menyembah dia. Kita merasa itu gak terlalu relevan. Karena kita butuh tindakan apa yang harus saya lakukan.
Saudara, Tuhan gak pernah menyuruh Zakheus untuk memberikan setengah hartanya dan untuk memberikan 4 kali lipat sebagai ganti untuk setiap orang yang ia pernah peras. Tindakan Zakheus ia lakukan karena buah dari kesadaran bahwa dia diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika orang datang kepada Tuhan, ketika dia menyadari bahwa dia diterima Tuhan, bahwa dia dikasihi, buahnya beda-beda. Ada yang pergi menginjili, ada yang seperti si wanita Samaria itu, begitu dia menyadari dia diterima, dia langsung memberitakan Injil kepada satu kota. Zakheus memberikan uangnya kepada orang lain. Perempuan yang sakit pendarahan itu menyadari bahwa setelah dia melihat firman Tuhan dan merenungkannya bertahun-tahun, dia tahu bahwa dengan memegang jubah orang ini, aku pasti sembuh. Bermacam-macam. Seorang perwira, buahnya adalah ketika dia tahu tentang Tuhan, gak usah ngomong, gak usah datang, ngomong aja. Sementara yang lain, harusnya orang yang mungkin lebih mengerti firman, Yairus memaksa Tuhan untuk datang. Gitu kira-kira ya. Berbagai macam tindakan ketika orang merenungkan firman Tuhan. Tahu nggak ketika kita kecil dulu, kita mainan kita rusak, kita kasih ke papa kita, "Pak, tolong benerin dong." Terus papa kita mulai berbagi dan kita bilang, "Itu nggak begitu caranya, Pak, harusnya begini." Terus papa kita bilang, "Udah duduk aja, tenang aja, papa beresin." Atau tali sepatu kita lepas, copot. Terus kita bilang, "Pak, tolong ikatin dong tali sepatu saya." Terus papa kita mulai ngikat dan kita bilang, "Bukan begitu caranya, Pak, diituin dulu, dilipat dulu dua-duanya." Terus papa kita bilang, "Udah, nanti aja, kamu duduk aja, tenang aja, papa beresin." Atau ketika kita kuliah, kita bilang sama orang tua kita, "Mah, Pak, ini mahal, gimana ya? Biaya kuliahnya aku nggak enak nih mau minta nih. Gini aja deh, mama, papa, kurangin aja uang jajanku. Nanti aku bisa cari kerjaan, aku bisa ini supaya uang kuliahku ada. Tapi uang awalnya minta tolong bisa bayar dulu nggak?" Terus papa kita bilang, "Udah tenang aja kamu. Papa transferin aja, langsung. Nggak usah ngapa-ngapain." Duduk tenang sebenarnya sudah diperkenalkan dari dulu. Cuman setelah kita besar, kita merasa bahwa saya perlu melakukan sesuatu. Ya tentu saja saudara. Kekristenan bukan tentang kamu harus melakukan A, B, dan C. Tapi kekristenan adalah tentang hubungan dengan Tuhan. Buahnya ada bermacam-macam. Dan salah satu buah yang pasti adalah pengharapan. Itu sebabnya saya nggak ngerti apa yang difikirkan oleh Musa ketika dia meninggalkan kelimpahan, meninggalkan kekayaan, kemudian memilih padang gurun, tetapi mengarahkan pandangannya kepada buah, kepada upah katanya. Itulah buah dari hubungannya dengan Tuhan. Mungkin dia melihat tanah Kanaan, mungkin dia melihat keselamatan bangsa Israel, mungkin. Tetapi yang jelas, apa yang dia lakukan adalah tindakan yang benar. Karena kalau nggak karena Musa, bisa jadi kita nggak ada sekarang. Saudara bisa bayangkan Esther dengan ancaman kematian dari raja kalau datang tanpa dipanggil. Tapi kemudian dia datang, maju, ngomong, dan keselamatan terjadi. Apa yang mereka pikirkan? Sebenarnya adalah ketika orang punya hubungan dengan Tuhan, duduk tenang, spend quality time, tapi sering untuk mengenal Tuhan, maka buahnya adalah pengharapan. Perkataan saudara jadi enggak sembarangan. Ketika saudara berkata, "Ya, aku berharap minggu depan aku akan begini. Aku tahu, aku sembuh." Bukan hanya sekedar saudara baca di Alkitab mengenai kesembuhan dan saudara bilang, "Iya, aku tahu aku sembuh." Bukan. Tapi ketika saudara membaca firman Tuhan dan yang berkata, "Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh." Saudara mulai duduk dan saudara mulai diam dan bilang, "Apapun penyakitku, aku tahu sudah sembuh. Tuhan jauh lebih besar daripada penyakitku. Dokter bilang udah gak ada harapan. Tapi itu menurut manusia. Kalau menurut Tuhan, tidak ada yang mustahil." Saudara mulai merenungkan itu. Saudara mulai menyanyi. Saudara mulai bilang,
Tuhan adalah gunung batuku, tak sedetik pun ku bimbang dan ragu. Itu kira-kira ya. Saudara mulai putar lagu-lagu kita, dan aku memuji-muji namamu. Gitu. Saudara spend some times. Saudara menghabiskan waktu saudara mulai merenungkan, dan saudara baca lagi ayat firman Tuhan. Saudara baca lagi, ada Instagram masuk, saudara ignore. Ada notif masuk, saudara ignore dulu. Saudara fokus untuk waktu saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara baca kejadian di Alkitab yang luar biasa. Wah, ini mantap banget. Saudara mulai bayangkan seperti yang tadi saya contohkan. Saudara bayangkan sebentar, saudara duduk lagi, saudara tenang lagi. Ada godaan untuk lihat sosial media, saudara renungkan lagi firman Tuhan justru. Sampai saudara mulai, benar ya? Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Anda bisa saja sudah menjadi Kristen 10, 20, 30 tahun. Tapi kalau kita nggak punya waktu untuk duduk tenang, merenungkan firman, diam, dan kemudian membayangkan firman-Nya, mengucapkan dengan mulut kita. Karena iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan ternyata, pendengaran kan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan itu adalah obat, kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. It means Tuhan adalah the best doctor. Kalau Tuhan bilang aku udah sembuh, maka gak ada dokter lain yang boleh vonis aku sakit. Kalau dia vonis aku sakit, up to him. Tapi aku sudah sembuh. Saudara mulai renungkan lagi, terima kasih Tuhan, aku memuji Engkau. Mazmur berkata, Engkau yang menyembuhkan penyakit kami. Setiap orang yang datang kepada Tuhan gak pernah dikecewakan. Saudara mulai spend some times. Ketika saudara diam, saudara gak tidur, saudara renungkan lagi firman-Nya. Saudara ulang lagi firman-Nya. Firman Tuhan itu kalau diulang, harusnya dia gak membosankan. Dia harusnya dia memberikan cita rasa yang makin kuat ketika saudara ulang. Ketika saudara kunyah lagi, wih ternyata ada rasa manis. Ketika saudara kunyah lagi, wih ternyata manis banget ya. Ketika saudara kunyah lagi, itu memenuhi mulut rohani kita gitu ya. Sampai kemudian kita enak banget. Firman Tuhan ini luar biasa. Saya tahu saya sudah sembuh. Saya tahu saya sudah pulih. Gak ada yang bisa bilang bahwa saya gak sembuh. Ketika saudara punya harapan untuk kuliah di luar negeri misalnya, saudara mulai berpikir bahwa kondisi ini kok begini, gimana ya saya mau kuliah ke luar negeri. Tapi kemudian saudara mulai lihat firman Tuhan, saudara mulai baca kejadian-kejadian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan melakukan penghadangan, bangsa Israel datang dan gak ikutan berperang tapi menang. Saudara mulai baca ceritanya, saudara bayangkan. Saudara gak perlu membahas mengenai kuliahmu. Ketika saudara melihat Tuhanmu besar, maka saudara melihat masalahmu kecil. Satu kali Yesus datang ke satu tempat, memang dia merencanakan dengan membuat dia seolah-olah telat 4 hari gitu ya. Dia ketemu dengan Maria dan Marta, dan di cerita itu adalah dia akan membangkitkan Lazarus. Oke. Saya baca ayatnya buat saudara. Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menyuruh mereka mungkin ya mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Firman Tuhan ini. Dan kemudian dikatakan, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, katanya gitu saudaraku. Jadi perhatikan, ada perkataan yang unik di sini ya. Dikatakan begini, ketika Yesus ngomong sama Bapaknya, aku tahu engkau telah mendengarkan aku, katanya. Tetapi dikatakan bahwa Yesus menengadah ke atas, melihat ke atas, melihat kembali. Saya gambarkan ini kira-kira ya, gambarnya seperti ini. Ketika dia melihat ke depan, inilah yang dia lihat. Kuburan. Ada Lazarus di sana, dalam bentuk mayat.
Lazarus sudah mati 4 hari. Kalau dia fokus ke gambar itu, kalau dia fokus ke kuburan itu, bagaimana ceritanya orang bisa hidup setelah 4 hari mati? Bahkan kakaknya saja bilang udah bau katanya. Udah terjadi proses di dalam dirinya. Itu sebabnya Yesus melihat ke depan dan dia melihat kematian. Tapi kemudian dia mengarahkan pandangannya ke atas. Dan dia melihat kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia melihat kebesaran Bapanya. Dia melihat gak ada batasnya. Kemana kita mengarahkan pandangan kita? Apakah ke masalah saudara? Kalau saudara melihat masalah saudara terus, saudara gak bisa melihat kepada kebaikan Tuhan. Karena masalah kita pasti klaim semua masalah kita pasti besar. Udah gak ada harapan. Udah gak bisa. Udah gak mungkin lagi dilakukan. Gak mungkin lagi dikerjakan. Gak bisa itu. Gak bisa, dan gak bisa. Itu sebabnya arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Arahkan pandangan saudara kepada firman Tuhan. Cara termudah, makanya seringkali waktu kita kecil kita diajarkan untuk tutup mata saudara. Ketika saudara menutup mata saudara, lebih mudah saudara kita membayangkan betapa Tuhan itu baik. Seperti yang tadi saya gambarkan kepada saudara. Ketika saya menutup mata saya melihat Gideon itu seperti 6 bar, 300 gitu ya. Sehingga jauh lebih mudah buat saya memberikan gambaran. Bahkan ketika saya membuka mata, jauh lebih mudah buat saya untuk melihat. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Beginilah cara pengharapan itu muncul. Pengharapan gak saudara melihat apa yang baik, dan kemudian saudara ucapkan, dan saudara tahu itu pasti terjadi. Gak bisa saudara. Pengharapan itu adalah buah dari hubungan. Pertanyaannya, kemana kita berharap? Tuhan menjelaskan bahwa dia melihat kepada Bapanya. Kemana kita berharap? Saya mau cerita satu lagi. Firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, kata firman Tuhan. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi perhatikan, orang-orang akan mati ketakutan, kata firman Tuhan. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan bahwa dunia yang mengalami ketakutan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita justru melihat dalam ketakutannya dunia, kita justru melihat penjagaan Tuhan bagi kita. Kemana kita meletakkan pengharapan kita? Saya bacakan satu ayat lagi buat saudara. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, kata firman Tuhan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, gitu kira-kira kata firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, firman Tuhan berkata kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikannya dengan tekun. Kemana kita berharap? Bangsa Israel di zaman Raja Hizkia, ternyata mereka menyimpan satu benda, yaitu ular tembaga yang dulu dibuat Musa, namanya adalah Nehustan. Jadi mereka menyembah benda itu, ular tembaga itu, dan mereka mempersembahkan korban ke situ. Artinya mereka ya menyembah kepada ular tembaga itu. Mereka sebut namanya Nehustan. Nehustan itu gak ada artinya, saudara. Artinya adalah benda yang terbuat dari kuningan. Tetapi arti lainnya adalah kekurang ajaran. Orang mengandalkan justru bukan kepada Tuhan. Kemana kita tenang? Apakah kepada janji Tuhan? Atau ketika kita melihat rekening kita, kita tenang? Kenapa kita bertindak? Apakah karena memang firman Tuhan yang mengatakannya? Atau karena kita melihat uang kita ada, kita melihat aman, kita bertindak? Apa yang kita dengar akan sangat menentukan apa yang kita lakukan. Kemana kita menaruh percaya kita?
Kalau saya bisa ngomong, memang adalah kekurang ajaran jika orang punya akses penuh kepada pencipta, tetapi malah mengandalkan ciptaannya, gitu kira-kira ya. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Hizkia. Hizkia menghancurkannya. Bahkan ular tembaga yang dulu kalau dilihat membawa keselamatan, yang kita tahu itu adalah lambang dari Kristus yang disalib, ternyata bukan ke situ. Itu adalah lambangnya, jangan sembah itunya. Keuanganmu banyak, tabunganmu banyak, bagus, tapi jangan ke situ tenangmu. Karena kalau ke situ kita meletakkan damai sejahtera dan tenang kita, maka itu kan goyang banget saudara, goyang banget. Anytime dia bisa hilang, anytime dia bisa habis, di waktu lain dia bisa banyak. Tapi Tuhan gak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin saudara. Yang kedua, kata firman Tuhan, di ayat yang tadi saya bacakan, dikatakan, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekun, saudara. Satu kali saya ingat ketika kami akan memberes-beresin barang, kemudian ternyata ada selip satu TV kami yang sudah rusak. Tersambar petir. Mungkin TV kami seperti makhluk mitologi ya, disambar petir, tapi karena dia nggak punya Mjolnir gitunya, nggak bisa menghandle petirnya, kemudian dia tewas gitu. Kemudian saya mau jual lah TV-nya, karena daripada saya buang ya mendingan saya jual. Saya kemudian iklankan, saya mulai lihat waktu itu iklannya sekitar katanya 600 pasarannya kalau TV rusak gitu ya. Ternyata TV rusak ada pasarannya juga. Kemudian saya iklankan TV ini. Dan setelah saya iklankan, saya bilang, saya mau TV ini terjual 800. Saya berharap 800 saudara, TV yang terjual. Saya tahu saya berharap 800 kejual, 800 ribu. Kemudian saya mulai iklankan, ada yang mulai masukin penawaran 400 ribu. Saya bilang, si jauh dari 600, dari 800. 500, 400, 500 gitu ya. Kemudian ada yang nawar 625. Di atas dari harga rata-rata yang saya lihat. Saya mulai ngelihat, 625 ribu nih, lain nih gitu ya. Kemudian saya pikir, tenang aja, pokoknya saya percaya harapan saya 800 ribu. Setelah 3 hari, gak ada penawaran lagi. 4 hari, gak ada penawaran lagi. Setelah seminggu, gak ada penawaran. Saya telepon yang 625. Saya telepon, masih nyari TV-nya gak? Iya, saya jual 625. Terjuallah 625. Saya menenangkan diri saya dan bilang, ini udah di atas harga yang biasa saya lihat di iklannya, 600 ribu, 625 udah bagus. Saya bahkan sudah lupa sama harapan saya. Saya nggak tekun dengan harapannya. Karena kemudian beberapa hari setelahnya, ada orang telepon yang bilang, Pak, saya mau beli 800 langsung, saya ambil. Udah kejual di harga yang di bawah. Saya nggak fokus lagi ke harapannya. Saya malah fokusnya ke harga pasarannya. Saudara, seandainya saya tekun, TV terjual sesuai dengan harapan, cerita kesaksian saya justru kan membangun, bukan buat lucu-lucuan. Nggak kejadian. Saya ingat waktu saya divonis dokter hemoroid. Saya mau duduk nggak bisa. Akhirnya saya tiduran saudara. Saya lemes karena apa? Kok saya bisa divonis seperti ini? Nggak berani mau duduk, nggak berani sakit. Mau makan nggak berani karena endingnya juga nanti sakit. Saya benar-benar nggak enak. Saya jadi males mau ngapa-ngapain. Istri saya bilang, loh kamu kok nggak ngapa-ngapain? Bangun dong. Aduh, nggak. Yang saya bilang, kok saya bisa ya? Dari semua penyakit di dunia, kenapa saya bisa kena ini Tuhan? Itu aja yang saya omongin. Saya dikasih tahu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, saya lemes banget. Aduh, kenapa ini bisa terjadi ya? Tahu nggak saudara, saya mulai googling bantal berbentuk donat. Saya mulai cari
bangku custom yang bisa membuat bangku dudukan untuk motor itu flat. Karena waktu itu saya masih ada motor. Kenapa? Karena di bayangan saya sakit. Terus istri saya ngingetin, "Hei, kan kamu suka khotbahin oleh bilu-bilunya kamu udah sembuh." Saya langsung drang. Setelah itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, simply yang saya lakukan adalah merenungkan firman Tuhan dan mulai bilang, "Terima kasih Tuhan, kok aku bisa lupa ya, aku ini udah sembuh." Tetapi bahkan ketika hari pertama saya bilang aku ini udah sembuh, itu kayaknya perkataan itu gak terlalu berbobot gitu. Saya cuma tahu saya udah sembuh, tetapi untuk percaya gak bisa. Karena apa? Sakit kalau duduk. Kenyataan itu ada. Saya tahu saya udah sembuh, tapi kan ini kenyataannya. Itu sebabnya orang yang karnal gitu ya, orang anak Tuhan kekristenan, orang yang karnal seperti yang saya alami, gak bisa melihat kebaikan Tuhan yang belum kelihatan. Karena apa? Yang dia nilai itu selalu yang kelihatan. Kita diberkati, tapi kan begini buku rekeningnya, ini saldonya, lihat nih di M-banking kita, segini doang duitnya, gimana mau cukup? Itulah yang terjadi dengan saya. Saya udah sembuh, tapi kan ini kenyataannya, kamu masih sakit, kamu masih badannya masih gak enak, anggota tubuhnya masih gak enak. Akhirnya saya berhenti ngomongin itu dan saya mulai baca firman Tuhan. Cerita Daud lah saya baca. Saya mulai renungkan cerita Gideon, salah satu yang saya sering ulang karena itu saya baca pada waktu itu. Cerita Elia saya ulang lagi, saya baca, saya renungkan. Sampai ketika saya bilang, aku tahu aku sudah sembuh. Saudara, saya harus katakan sama saudara, bobotnya beda dengan pertama kali saya ngomong ketika saya gak merenungkan apa-apa. Ketika saya duduk diam dan mulai bermain gitar sambil tiduran dan mulai nyanyi lagu rohani gitu ya. Setelah beberapa lama, ketika saya bilang lagi saya udah sembuh, itu bobotnya beda. Sampai ketika hari Jumat, saya duduk. Saya bangun, saya duduk lagi. Saya masih ngerasain. Tapi aku gak mau hidup dengan apa yang kurasakan. Aku mau hidup dengan apa yang kuimani. Sampai kemudian sudah sembuh dan gak pernah muncul lagi. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Merenungkan firman Tuhan dan melihat pengharapan saudara. Ketika saudara menyadari pengharapan itu ada sebagai buah dari hubungan saudara dengan Tuhan, maka pengharapan itu lain bobotnya. Itu sebabnya kalau saya ceritakan, ini pengalaman saya ketika saudara merenungkan firman Tuhan, maka pengharapan saudara itu kan menghasilkan buah yang berbeda. Gak semua sama, itu sebabnya orang kalau anak-anak Tuhan yang gak merenungkan firman Tuhan, dia kok bisa diberkati, padahal hidupnya begitu loh. Ini sebenarnya simple sekali. Apakah kita spend waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya dengan serius, dengan waktu yang khusus saudara? Buat saudara yang sedang sakit, semua kita pasti sembuh. Pengen sembuh. Semua kita pasti pengen diberkati. Semua kita pasti pengen menerima yang baik. Masalahnya adalah, apakah kita merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Mungkin yang kita butuhkan, saudara, Bapak, Ibu, bukan yang kita butuhkan bukan 3 langkah atau 5 langkah. Yang saudara butuhkan hari ini untuk pengharapanmu terjadi dalam hidupmu. Duduk tenang. Sembahlah Tuhan. Renungkan firman-Nya. Sampai kita melihat Dia jauh lebih besar daripada segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti dan meletakkannya di tangan kanan kita, saudara. Dan ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang mati miskin, supaya setiap kita menjadi kaya. Mati menderita, supaya kita berkemenangan. Tubuh yang mati dihancurkan, supaya setiap kita dilepaskan dari kutuk. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan adalah darah Kristus yang menjadi materai, jaminan bagi setiap kita untuk menerima janji Tuhan. Bersukacitalah karena kematiannya, karena penderitaan dan kematian Kristus membawa kemenangan bagi setiap kita. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik. Aku bersyukur untuk betapa luar biasanya Tuhan. Terima kasih Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami hingga hari ini. Kami menerima kesembuhan, menerima kemenangan, menerima kelepasan, menerima kebebasan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap rekan dan saudara yang sakit. Saudara boleh pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Sadarilah bahwa Tuhan kita adalah penyedia kesembuhan. Penyakit bukan dari Tuhan, justru ia mati dan bilur-bilur supaya setiap kita sembuh. Terimalah kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Semua bagian yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Buat saudara dan rekan-rekan yang mungkin baru satu kali ini datang, atau saudara belum tahu apakah saudara menerima keselamatan atau tidak, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu adalah kebaikan yang kita terima dengan iman. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari ikuti doa saya untuk memudahkan saudara. Ikuti perkataannya dan percayalah dalam hati saudara. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Rajaku. Engkau yang berkuasa di hatiku. Aku menerima keselamatan. Aku menerima kemenangan. Aku menerima pemulihan. Dan aku percaya, aku diselamatkan di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Namaku tertulis di kitab kehidupan. Dan ketika aku mati, aku bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Kau ajaib dan luar biasa Tuhan. Sebelum kita menyelesaikannya, mari kita membaca statement iman kita saudara. 3-4. Aku percaya aku telah dikuduskan, telah dibenarkan dan telah disucikan. Aku percaya aku dikasihi, diberkati, berkelimpahan dan sehat. Aku adalah pemenang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau luar biasa. Engkau ajaib. Aku percaya di dalam nama Yesus dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Engkau luar biasa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan setiap kita damai sejahtera. Berkat Tuhan memenuhi setiap saudara. Kebaikannya memenuhi setiap saudara. Apa saja yang kau lakukan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Tuhan Yesus menjagai dan memberkati. Justru di saat sekarang kita menjadi terang. Selamat hari Minggu dan terima kasih buat semua rekan-rekan tim yang sudah terlibat di dalam pengeditan dan terlibat di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dapat diandalkan. Tuhan Yesus memberkati kita.